never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. Make a statement, I don't ever slow up, no I don't take shit. If you wanna play tough. Sampai bikin pro dan kontra para atlet, servis problematik, spin serve, resmi dicekal oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia, BWF, sampai Olimpiade 2024 mendatang. Di tengah perjuangan atlet menapaki pencapaian terbaik di ranking BWF jelang Olimpiade 2024, muncul servis problematik, spin serve, yang sempat bikin huru-hara dunia bulu tangkis. Spin serve merupakan metode servis yang dilakukan pemain dengan memelintir shuttlecock sebelum melakukan pukulan. Dengan metode ini, shuttlecock diharapkan berputar dengan tidak teratur dan pada akhirnya sulit dikembalikan oleh lawan. Menurut pemberitaan, servis problematik ini dipopulerkan oleh ganda Jerman, Rasmus Espersen, Marcus Renshaw yang ditampilkan di turnamen bulu tangkis Polish Open 2023, Maret lalu. Namun ada pula yang menyebut spin serve pertama kali dipopulerkan oleh pebulu tangkis ganda putra top di ranking BWF, Choi Sol-gyu. Beberapa waktu lalu, BWF telah menginvestigasi jika spin serve memiliki kemiripan dengan servis sidek yang dahulu sempat dilarang. Meski ada pihak yang menyebut jika spin serve adalah inovasi, namun BWF dengan tegas mencekal spin serve sampai 29 Mei atau berakhirnya Malaysia Masters 2023. Setelah masa pencekalan berakhir, BWF selaku Federasi Bulu Tangkis Dunia dalam rilis terbarunya pada Senin, 29 Mei 2023, resmi memperpanjang larangan spin serve hingga Olimpiade 2024. Larangan spin serve diperpanjang hingga setelah Olimpiade 2024, tulis BWF dalam keterangan resminya kepada awak media. Dilansir dari laman resmi, Dewan BWF memutuskan untuk memperpanjang larangan spin serve sampai Olimpiade 2024 atau Paralimpiade 2024 karena beberapa alasan. Disebutkan, setelah berkonsultasi dengan komunitas bulu tangkis, BWF memberikan kesimpulan jika lebih baik melarang spin serve selama 15 bulan lagi agar tidak mempengaruhi periode kualifikasi Olimpiade dan Paralimpiade atlet. Karena sebagaimana diketahui jika BWF menetapkan periode 1 Mei 2023 hingga 8 April 2024 sebagai masa perhitungan poin kualifikasi Olimpiade dan Paralimpiade 2024 di Paris. BWF memastikan total kuota bulu tangkis hanya 172 tempat yang terdiri dari 86 pria dan 86 wanita, tiap negara memiliki maksimal 8 tempat masing-masing untuk pria dan wanita. Di sektor tunggal dan ganda, BWF menetapkan jika masing-masing negara akan mendapat 2 tempat maksimal Olimpiade 2024. Perburuan poin kualifikasi Olimpiade 2024 dimulai dari Malaysia Masters 2023 yang berlangsung pada 23 sampai 28 Mei 2023. Thailand Open 2023 yang berlangsung pada 30 Mei sampai 4 Juni juga menjadi BWF World Tour kedua untuk Race to Olympic 2024. Pelarangan spin serve hingga Olimpiade 2024 tersebut langsung disambut beragam komentar badminton lovers di Twitter BWF. Ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, berhasil memenangkan babak 16 besar dari kualifikasi Thailand Open 2023. Adnan Nita mengandaskan wakil Malaysia, Pupangron Teoh Meising, dalam pertandingan di Indoor Huamark Stadium, Bangkok, Thailand, Selasa, 30 Mei 2023. Menghadapi anak didik legenda ganda campuran Indonesia sekaligus mantan pelatih mereka, Nova Widianto, Adnan Nita menang straight game dengan skor 21-14, 21-16. Adnan Nita memulai laga dengan percaya diri usai memimpin duluan dengan skor 6-1 atas ganda campuran kedua di tim nasional Malaysia itu. Cukup banyaknya kesalahan dari lawan memberikan keuntungan bagi Adnan Nita yang mampu unggul cepat pada skor 8-3. Tak lama Adnan Nita memimpin cukup nyaman setelah Hu Teoh menipiskan ketertinggalan menjadi 1 angka pada 8-9. Skor akhirnya seimbang pada 10-10 setelah pengamatan yang kurang cermat dari Adnan. Namun, pasangan Indonesia mampu unggul tipis pada interval game pertama. Selepas jeda, serangan cukup gencar dilancarkan Adnan sehingga membuat pasangan Indonesia memimpin 4 angka. Sebuah servis colongan atau flick service dari Adnan membawa pasangan Indonesia unggul pada skor 17-12.
Adnan Nita akhirnya menyudahi game pertama dengan kemenangan 21-14 dalam tempo 12 menit. Pada game kedua, Adnan Nita memulai laga dengan ketertinggalan 1-4. Meski demikian, anggota tim Sudirman Indonesia ini mampu menjaga perolehan angka tetap dekat saat skor 5-7. Pasangan Malaysia menjauh lagi dengan skor 9-5, tetapi gempuran Adnan Nita menyamakan kedudukan menjadi 9-9. Adnan Nita harus kembali tertinggal pada interval usai flick servis yang diberikan dari Theo gagal diantisipasi. Selepas jeda, Adnan Nita terus menempel perolehan angka lawan dengan skor 13-14. Kedudukan akhirnya seimbang dan bahkan berbalik untuk keunggulan pasangan Indonesia usai flick servis dari Adnan tak bisa diantisipasi pada skor 15-14. Tekanan yang konstan dari Adnan Nita akhirnya membawa mereka unggul dengan selisih 2 angka pada skor 17-15. Adnan sejauh ini cukup dominan saat smash-smash kerasnya berhasil membuahkan angka untuk menambah keunggulan menjadi 3 angka di 19-16. Theo tak lagi memberi perlawanan berarti di sisa laga. Adnan Nita menutup pertandingan dengan skor 21-16. Adnan Nita masih akan bertanding sekali lagi untuk lolos ke putaran utama. Finalis Thailand International Challenge 2023 ini akan menghadapi Kim Yang Hyuk, Liu Lim dari Korea Selatan pada babak 8 besar. Kabid Binpres PBSI, Rioni Mainaki, semprot tim bulu tangkis Indonesia usai gagal menyumbangkan gelar juara di Malaysia Masters 2023. Seperti diketahui, tim bulu tangkis Indonesia hanya mengirimkan satu wakil ke final Malaysia Masters 2023 yakni di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska. Sayangnya, Gregoria Mariska gagal menyabet gelar juara usai dikalahkan Akane Yamaguchi pada partai final 2 game langsung dengan skor 17-21, 7-21. Dengan hasil ini, tim bulu tangkis Indonesia harus pulang dengan tangan kosong alias tanpa gelar juara di turnamen level Super 500 ini. Hasil yang cukup buruk mengingat Indonesia menjadi juara umum di Malaysia Masters edisi 2022 melalui Fajar, Rian dan Chico Aura Dwi Wardoyo. Oleh sebab itu, Kabid Binpres PBSI yakni Rioni Mainaki memberi peringatan keras kepada Gregoria Mariska dan kawan-kawan dengan hasil yang kurang maksimal ini. Dari hasil dan permainan anak-anak memang belum baik tapi cukup, kata Rioni dalam rilis PBSI. Sementara itu, Rioni Mainaki juga memberikan catatan penting kepada beberapa pemain unggulan yang terhenti di babak-babak awal Malaysia Masters 2023. Untuk para pemain andalan banyak yang terhenti lebih awal. Saya melihat mereka tekanan terlalu besar jadi harus lebih siap lagi, lebih fokus lagi, kata Rioni. Kalau bisa tambah latihannya, ekstra begitu, untuk turnamen kualifikasi Olimpiade Paris 2024, pungkas mantan pelatih ganda putra Jepang itu. Seperti diketahui, Gregoria Mariska dan Christian Adinata menjadi pemain yang paling banyak mendapat sorotan di Malaysia Masters 2023. Gregoria sendiri berhasil mencetak sejarah dengan melaju ke final turnamen bulu tangkis level 500 untuk pertama kalinya di sepanjang karirnya. Tak hanya itu, penampilan Gregoria juga menuai pujian usai menaklukkan unggulan kedua, Wang Xi di perempat final dan PV Sindhu di semifinal. Dengan hasil ini, pebulu tangkis peringkat 9 di ranking BWF itu menuai pujian dari Rioni Mainaki usai tampil mengagumkan melaju hingga final. Tak hanya Gregoria, Christian Adinata juga menuai sorotan usai melaju ke semifinal Malaysia Masters meski akhirnya harus retiret karena cedera. Christian Adinata sendiri tampil mengejutkan di babak perempat final yakni berhasil mengalahkan mantan putra tunggal putra peringkat 1 BWF, Srikant Kidambi. Yang pertama tentu saja keberhasilan Gregoria, Mariska Tunjung, dan Christian Adinata menembus babak-babak akhir, kata Rioni Mainaki. Christian yang utama dari kualifikasi menunjukkan performa yang sangat bagus tapi sayang memang, kita tidak pernah tahu kapan musibah cedera datang, sambungnya. Gregoria juga tampil luar biasa sampai semifinal. Di final memang ada faktor-faktor non-teknik, itu yang harus lebih diperhatikan lagi. Menjadi catatan saya ke depan, kata Rioni. Sementara itu usai mengikuti Malaysia Masters, beberapa penggawa tim bulu tangkis Indonesia akan mengikuti Thailand Open 2023 pada 6 hingga 11 Juni mendatang. Melejit di turnamen Malaysia Masters 2023,
Para pemenang Auto Sultan setelah mendapatkan hadiah dengan nominal fantastis. Berikut total hadiah yang didapat oleh wakil Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung dan Christian Adinata.